Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arvira Darmawan. Dan pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi atau pembahasan tentang masalah-masalah dalam belajar. Jadi, apa sih masalah-masalah dalam belajar itu? Oke, let's discuss. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan masalah dalam belajar? Pasti kita sebagai seorang murid pernah merasakan masalah-masalah dalam belajar. Jadi, masalah dalam belajar itu adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara menyeluruh. Di dalam masalah dalam belajar, terdiri dari beberapa faktor. Faktor diantaranya itu adalah faktor internal. Faktor internal yang menyebabkan masalah dalam belajar, yaitu ada faktor fisiologi. Nah, faktor fisiologis ini adalah faktor yang berhubungan tentang jasmani, yaitu tentang fungsi organ-organ dan susunan tubuh yang dapat mempengaruhi semangat siswa dan intensitasnya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sehubung dengan kondisi jasmani dari faktor fisiologis ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama itu cukupnya nilai gizi. Jadi, tubuh yang kekurangan gizi itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa, yaitu contohnya mudah mengantuk, lesu, mudah terkena penyakit seperti mungkin flu, batuk, dan ya intinya kurangnya minat dalam belajar. Lalu ada juga tentang keadaan fungsi fisiologis tertentu tentang panca inderanya. Biasanya panca indera yang penting di dalam proses pembelajaran itu ada mata dan telinga. Nah, jika mata dan telinga terdapat gangguan, maka itu juga bisa mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Mungkin siswa bisa kurang fokus dalam belajar, bisa juga kurang paham tentang pembelajaran apa yang disampaikan oleh guru. Jadi sebisa mungkin murid itu harus berkecukupan di dalam nilai makanan atau gizi dan juga tentang panca inderanya. Lalu selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu terdiri dari minat. Nah, minat itu adalah kecenderungan atau kegairahan atau keinginan yang besar akan sesuatu. Nah, biasanya minat ini bisa datang dari bawaan diri sendiri, bisa juga pengaruh dari luar lingkungan. Lalu selanjutnya ada bakat. Bakat itu adalah suatu kemampuan potensial yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keberhasilan. Dan biasanya bakat pada anak itu pastinya berbeda-beda. Maka sangat bijaksana bagi orang tua sebaiknya jangan memaksakan
jurusan ketika sekolah, jurusan untuk anak, tanpa mengetahui bakat anaknya itu sebenarnya apa. Dan juga ada motivasi. Motivasi itu merupakan sebuah dorongan untuk berbuat sesuatu. Nah, biasanya kalau di sekolah itu guru suka memberikan motivasi kepada siswa-siswanya untuk mencapai prestasi. Dan juga motivasi yang baik dalam belajar itu biasanya menunjukkan hasil belajar yang baik pula. Lalu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan masalah dalam belajar, yaitu ada faktor sosial. Faktor sosial itu bisa juga dari orang tua. Nah, dalam kegiatan belajar ini, sebenarnya peran orang tua itu sangat penting, karena biasanya orang tua itu harusnya memberi dorongan atau pengertian kepada anak apabila itu anak sedang belajar. Apabila anak sedang belajar, sebaiknya orang tua jangan mengganggu dengan memberinya tugas di rumah. Lalu juga berpengaruh dengan suasana rumah. Suasana rumah yang tegang dan kurang harmonis itu bisa menimbulkan ketegangan untuk anak, dan biasanya juga anak jadi kurang semangat dalam belajar. Dan seharusnya juga orang tua berperan untuk memberikan dorongan belajar yang kuat bagi anak. Nah, lalu di sini juga ada faktor dari kemampuan ekonomi keluarga. Jadi, belajar itu tidak hanya mengandalkan materi atau penjelasan hanya dari guru saja, tetapi juga orang tua berperan untuk memberikan fasilitas di dalam belajar. Contohnya seperti membeli buku, membelikan alat-alat tulis seperti pensil atau pulpen untuk memperlancar proses belajar anak. Jadi belajar juga bisa lebih maksimal. Selanjutnya yaitu pada lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu interaksi antara guru dan murid itu sangat penting ya. Dan guru yang kurang berinteraksi kepada siswanya secara rutin atau jarang berinteraksi kepada siswa, itu biasanya membuat siswa menjadi segan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, lalu ada juga cara penyajian pengajaran atau cara penyajian bahan pembelajaran. Jika guru hanya mengandalkan metode ceramah, pastinya membuat para siswa menjadi bosan. Nah, maka dari itu, peran guru sangat penting dalam penyajian bahan pembelajaran, yaitu guru bisa mencoba metode-metode baru dalam proses penyajian pembelajaran, yaitu contohnya bisa menggunakan metode fasilitas sekolah seperti infokus atau bahan presentasi. Jadi membuat siswa itu antusias juga dalam belajar. Lalu pada lingkungan masyarakat. Biasanya di lingkungan masyarakat itu ada teman bergaul. Nah, pergaulan atau teman sepermainan ini juga sangat penting untuk membentuk kepribadian dan sosialisasi anak. Jadi, di sini peran orang tua sangat penting untuk memperhatikan anak ini bergaul dengan yang memiliki tingkah laku baik atau buruk. Karena jika anak sudah berada di dalam pergaulan yang buruk, maka biasanya itu bisa dengan mudah sekali menular kepada anak lain. Maka dari itu orang tua harusnya bisa lebih memperhatikan anaknya supaya berada di pergaulan yang baik. Lalu ada juga
kegiatan dalam masyarakat. Kegiatan dalam masyarakat ini contohnya bisa seperti karang taruna, olahraga, menari, dan lain sebagainya. Tetapi jika semuanya itu dilakukan secara berlebihan, biasanya si anak ini akan menghambat di dalam proses pembelajarannya. Jadi mereka kurang bertanggung jawab dari segi pendidikan. Maka dari itu, orang tua sebisa mungkin memperhatikan aktivitas si anak di dalam lingkungan masyarakat. Lalu juga ada mass media. Mass media ini biasanya sering dipergunakan oleh anak-anak. Contohnya itu seperti gadget, televisi, radio, bisa juga novel. Nah, biasanya anak-anak itu sangat sering menggunakan mass media secara berlebihan. Jadi kurang di dalam proses pembelajarannya. Biasanya mereka lebih banyak menghabiskan waktu di mass media. Contohnya bisa terlalu lama bermain gadget atau terlalu lama menonton televisi sehingga lupa akan kewajibannya dalam belajar. Maka dari itu, pengawasan orang tua itu sangat penting dan seharusnya orang tua itu bisa menyeleksi dengan teliti. Selanjutnya, ada faktor non-sosial. Faktor non-sosial terdiri dari kurikulum. Kurikulum yang digunakan oleh sekolah-sekolah itu adalah kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kurikulum ini biasanya terdiri dari isi pendidikan, terus juga tujuan pendidikan, dan biasanya setiap 5 tahun sekali kurikulum itu biasanya berubah. Nah, maka di dalam perubahan kurikulum ini biasanya juga menimbulkan beberapa masalah. Itu diantaranya seperti isi pendidikannya pasti berubah, terus juga pengajaran atau kegiatan belajar mengajarnya juga pasti berubah, dan juga pastinya tujuan yang dicapai pun juga berubah. Selanjutnya ada media pendidikan. Media pendidikan ini terdiri dari buku-buku yang ada di perpustakaan, laboratorium, LCD, komputer, dan lain sebagainya. Media pendidikan yang lengkap itu menjamin proses belajar siswa menjadi lebih baik. Tetapi beberapa sekolah di Indonesia masih kekurangan media pendidikan karena pada dasarnya media pendidikan itu mahal, walaupun dibeli dari uang pemerintah dan masyarakat. Intinya adalah media pendidikan yang lengkap atau memadai itu pasti menjamin proses belajar siswa menjadi lebih baik. Kesulitan-kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar adalah suatu gangguan satu atau lebih dari proses dasar psikologi yang mencangkup pemahaman atau bahasa ajaran atau tulisan. Dan biasanya di dalam masalah belajar ini ada yang namanya learning disorder atau kekacauan belajar. Keadaan di mana seseorang mengalami kekacauan belajar karena adanya respons yang bertentangan. Lalu juga ada yang namanya slow learner. Slow learner ini adalah lambat belajar. Biasanya ada beberapa siswa yang mengalami slow learner. Biasanya mereka itu lambat jika sedang melakukan proses belajar, sehingga mereka membutuhkan waktu yang lama dibandingkan kelompok atau teman mereka yang lain.
Cara menentukan masalah belajar, yaitu bisa dengan identifikasi kasus. Identifikasi kasus ini adalah merupakan upaya untuk menemukan siswa yang diduga membutuhkan bimbingan atau layanan konseling. Biasanya itu bisa dengan cara call them approach. Call them approach ini biasanya melakukan wawancara atau memanggil siswa satu persatu bergiliran. Cara ini itu bisa digunakan para guru untuk menemukan siswa yang benar-benar membutuhkan layanan konseling. Lalu juga ada maintain good relationship. Ini tuh biasanya hubungan yang baik antara guru dengan murid. Jadi hal ini bisa dilaksanakan melalui berbagai cara supaya bisa memelihara relationship atau hubungan guru dengan murid. Lalu juga bisa dengan cara diagnosis. Diagnosis itu adalah upaya untuk menemukan faktor-faktor atau penyebab masalah yang melatar belakangi siswa. Biasanya faktor-faktor ini tuh ada dari faktor internal. Faktor internal itu biasanya dari dalam diri siswa, yaitu biasanya dari perilaku, sikap, bisa juga kesehatan jasmani. Dan juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dari guru, dan lingkungan sosial, dan sejenisnya. Jadi, kalian sudah tahu kan apa itu masalah-masalah belajar? Dan pasti kalian juga sudah tahu cara mengatasi masalah-masalah belajar. Dan saya kira cukup itu saja penjelasan tentang masalah-masalah belajar yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan ya, the end of my explanation. Thanks for your attention. Bye guys.